Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Mr. Bernardus dan Miss El Priska ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 8 subtema 4 yaitu aku suka berkarya. Namun sebelumnya Mister akan menjelaskan kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, di sini ada 3 muatan yang nanti Mister dan Miss L akan rangkum menjadi satu pembahasan begitu ya. Nah, pada muatan PPKN di sini ada 3.1 ya, yaitu kompetensi pengetahuan. Yakni memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Lalu 4.1 yaitu kompetensi keterampilan, menceritakan arti gambar pada lambang negara. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia pada kompetensi pengetahuannya 3.7 mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemampatannya dalam denah, dalam teks, lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Lalu 4.7 pada kompetensi keterampilan menjelaskan konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu pada muatan matematika pada kompetensi pengetahuannya 3.13 menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, lalu untuk kompetensi keterampilannya 4.13 menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita. Mister harapkan sebelum kita memulai kalian menyiapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada muatan PPKN yang judulnya Aku Suka Berkarya di subtema 4. Nah, di sini ada sebuah teks ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang adalah tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin menilai kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan dana sekolah sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, Edo dan Dayu bertugas bagian selatan sekolah, Siti bagian timur sekolah, dan Beni bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik ya, bertanggung jawab mereka ya. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun ya, dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan guru juga memberikan pujian. Semua anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, di sini dari teks ini sikap yang ditunjukkan Udin dan teman-teman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut tampak dari tindakan mereka yang saling bekerja sama. Ingat ya, bekerja sama ini salah satu contoh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dengan bekerja sama ya, maka akan membuahkan hasil yang baik. Nah, jadi dengan mengerjakan sesuatu itu secara bekerja sama, maka nanti akan mendapatkan hasil yang baik ya. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Nah, di sini Udin selaku pemimpin yang memimpin teman-temannya membagi tugas dengan baik, dengan adil. Ini salah satu contoh penerapan sila kelima ya, keadilan sosial ya. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Artinya semua mendapat kesempatan ya. Nah, ini termasuk juga sila kelima, mendapatkan kesempatan yang sama. Semua anak ikut berdiskusi. Nah, ini sila ke
keempat ya, sila keempat untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapatkan kesempatan memberi pendapat. Nah, ini salah satu contoh sila kelima ya, keadilan. Semua berhak mendapatkan kesempatan untuk memberi sebuah pendapat begitu. Lalu kita lanjut ya. Di sini ada beberapa pernyataan ya. Ada 5 pernyataan. Berdiskusi menentukan program sekolah. Nah, ini berdiskusi ini merupakan salah satu contoh sila keempat Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang lambangnya adalah kepala banteng. Kenapa berdiskusi menentukan program ini? Ya, ini ada pada poin permusyawaratan ya. Ada musyawarah di situ. Kemudian yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas. Nah, ada kerjasama persatuan di antara mereka, yaitu sesuai dengan sila ketiga ya, yang bunyinya Persatuan Indonesia yang lambangnya adalah pohon beringin. Lalu ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Ini sila kelima. Kenapa? Karena tadi Mister sampaikan semua mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, keadilan sosial ya, ada keadilan di situ yang lambangnya adalah padi dan kapas. Lalu yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Nah, poin bertanggung jawab ini ya sama kaitannya dengan kebijaksanaan. Karena orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya adalah orang yang bijaksana. Nah, ini tertuang pada sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Simbolnya adalah kepala banteng. Begitu juga dengan sila kelima ya, membagi tugas. Nah, ini sama dengan sila poin ketiga tadi ya, yaitu membagi tugas dengan adil ya, dengan rata. Di sini sesuai dengan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, simbolnya adalah padi dan kapas. Lalu di sini pada teks selanjutnya ada peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Nah, dalam teks ini mengisahkan ya, kita harus menaati sebuah aturan ya. Sikap menaati sebuah aturan ini berkaitan dengan sikap yang adil ya, berkaitan dengan sikap yang adil terhadap sesama, khususnya di sini di perpustakaan. Nah, di sini di bawah ini ada beberapa contoh perilaku yang menunjukkan taat aturan dan sikap melaksanakan sikap yang adil begitu. Pada poin pertama, di sini Udin meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ya, Pancasila sila kelima. Nah, kenapa ini sila kelima? Karena Udin mengembalikan bukunya tepat waktu. Artinya Udin memberi kesempatan yang sama kepada pengunjung lainnya untuk dapat meminjam buku tersebut begitu. Lalu poin kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Nah, ini contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kenapa? Karena memperbaiki atau mengganti buku merupakan sikap yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, kebijaksanaan begitu ya. Lalu yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Nah, ini sila kelima. Kenapa menjaga ketertiban itu sila kelima? Karena dengan menjaga ketertiban berarti memberi kesempatan kepada pengunjung lain untuk belajar dengan nyaman di perpustakaan. Nah, ini ya penting ini ya. Jadi dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk dapat belajar dengan tenang di perpustakaan, kita sudah mengamalkan sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lalu contoh yang keempat, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya ya, bersama anggota perpustakaan lainnya. Artinya mereka bekerja sama. Nah, ingat, bekerja sama itu adalah salah satu contoh ya, sila ketiga ya. Kenapa sila ketiga? Ya, bahwa setiap pengunjung bersatu dalam menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Nah, ini sangat penting ya. Tidak hanya satu atau dua orang saja yang menjaga kebersihan, tetapi bersama, bersatu ya, bersatu sesuai dengan
sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Nah, ini beberapa contoh tindakan yang hendaknya bisa kita lakukan begitu ya, hendaknya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, apakah di lingkungan rumah, di masyarakat, atau di jalan raya, bahkan di sekolah itu sangat penting ya. Apalagi di sekolah ya, itu sangat penting karena di sekolah tempatnya kita untuk menanamkan atau menerapkan setiap sila-sila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, sekian pembahasan muatan PPKN kita pada pagi ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan dicatat, kemudian tanyakan kepada Miss atau kepada Mister. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan materi pada materi bahasa Indonesia ya. Selanjutnya kita akan membahas materi muatan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sebuah denah begitu. Nah, Udin dan teman-teman adalah anggota pramuka. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan selalu membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah ya. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan sebuah lokasi yang dimaksud. Lalu apa itu denah? Nah, ini ditanyakan apa itu denah ya. Mungkin kita sudah sering mendengar, tapi kita belum tahu apa itu denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, contohnya pada materi di kelas 2 ya. Materi kelas 2 kita sudah berbicara tentang denah. Nah, lihat ini ada berapa denah. Dan ini yang tadi dikatakan adalah denah selalu dilengkapi dengan tanda arah. Tujuannya apa? Tujuan dari tanda arah ini untuk memudahkan kita menentukan arah mana, apakah arah utara, arah selatan, arah timur, arah barat, begitu ya. Nah, jadi ini sangat penting perannya di dalam sebuah denah. Nah, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Nah, pos ronda ya, lapangan sepak bola. Nah, berseberangan dengan SD Nusantara. Ada beberapa rumah penduduk, tempat ibadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, ini. Nah, lalu tadi kita berbicara tentang tanda arah. Nah, tanda arah itu terdiri dari 8 arah ya. 8 arah. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, di sini U ini maksudnya adalah bagian arah utara. TL ini maksudnya adalah timur laut. Lalu yang T ini adalah timur ya. TG ini maksudnya adalah tenggara. S ini maksudnya selatan. BD ini maksudnya barat daya. Lalu yang B ini maksudnya adalah barat. Lalu ini adalah BL barat laut. Nah, masing-masing posisi ini memiliki peran atau memiliki manfaat ya dalam sebuah perjalanan atau sebuah penjelajahan ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, sangat membantu sekali untuk kita menemukan sebuah lokasi begitu. Jadi kita harus paham tentang arah-arah ini begitu ya. Tentang arah-arah ini ya begitu. Nah, lalu matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit ya, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Nah, saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, dan tangan kirimu ke arah utara. Nah, maksudnya adalah jika kamu lihat gambar ini, matahari terbit di sebelah timur ya di sini. Nah, ketika kamu berada di posisi tengah, kamu menghadap sebelah timur, arah matahari terbit ya begitu ya. Nah, berarti kan kamu menghadap ya, berhadapan dengan matahari terbit. Nah, lalu punggungmu atau belakangmu menghadap ke barat. Jika posisimu seperti itu, maka tangan kirimu berada di utara dan tangan kananmu berada di selatan begitu ya. Cara mudah untuk menentukannya adalah seperti itu. Begitu juga ketika kamu ingin menghadap ke sebelah utara, berarti tangan kirimu berada di sebelah barat ya. Tangan kanan berada di sebelah timur begitu ya.
Nah, kita lanjutkan. Nah, ini berapa denah ya, denah. Nah, ini denah sisi bagian barat ya. Sisi bagian barat, ini papan tulis berada di sisi utara. Ya, kemudian belakang ya, yang belakang ini berada di sisi selatan dan ini di bagian sisi timur ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, berikut gambar denah dengan arah mata angin. Misalnya Mister tanya, coba kamu tentukan ya, coba kamu tentukan di mana masjid misalnya. Masjid berada di arah mana? Arah utara, lapangan sepak bola. Berarti kamu patokannya lapangan sepak bola. Berarti kalau di bagian arah utara lapangan sepak bola, kamu lihat utaranya mana? Berarti di sini ya, masjidnya di sini. Sedangkan kalau kamu Mister tanyakan, di manakah letak SD Nusantara? Nah, jawabannya SD Nusantara berada di sebelah timur lapangan sepak bola. Nah, patokannya lapangan sepak bola sebelah timurnya. Lihat, nah sebelah timur ya. Lalu sebelah baratnya lapangan sepak bola apa? Sebelah barat, ayo mana barat? Nah, barat, lihat ini barat, berarti sebelah barat lapangan sepak bola adalah Taman Kenanga ya. Jadi begitu cara menentukannya. Nah, lalu di sini ada beberapa. Nah, masjid berada di sebelah utara ya. Seperti tadi Mister contohkan, sebelah utara SD Nusantara atau sebelah utara dari lapangan sepak bola. Lalu taman bermain berada di sebelah barat gereja. Nah, ini gereja. Sebelah barat gereja atau sebelah barat dari lapangan sepak bola. Ya, SD Nusantara berada di sebelah timur taman bermain. Nah, ini taman bermain ya, sebelah timur. Nah, ini ya timur, ini timur ya. Kemudian gereja berada di sebelah utara pos ronda. Ini pos ronda. Bagian utaranya ya di atas ya, di bagian sini. Kemudian rumah teman Udin tepat di seberang gereja, jalan yang dipilih teman Udin. Nah, di sini untuk menuju ke sekolah ya. Berarti nih rumah teman Udin. Untuk menuju ke sekolah dia harus melewati, keluar dulu ke Jalan Melati, lalu jalan menuju Jalan Dahlia, belok kanan ya, kanan jalan, lalu belok kanan lagi dan sampai pada Jalan Kenanga ya. Lalu ini SD Nusantara. Nah, begitu cara menentukannya. Nah, terkait dengan teks, terkait dengan materi bahasa Indonesia kita, ya selain kita mempelajari denah, ya kita juga mempelajari tentang paragraf ya. Nah, paragraf, nah sebagai pengetahuan untuk kalian, paragraf itu apa? Paragraf itu adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok atau ide pokok. Contoh dari paragraf sebagai berikut. Nah, ini sebuah paragraf ya. Paragraf itu terdiri dari 3 sampai 7 kalimat atau 3 sampai 8 kalimat. Nah, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, ini mana ide pokoknya atau pokok pikirannya atau pikiran pokoknya? Ya, biasanya pikiran pokok itu berada di awal kalimat ya. Biasanya ya, namun tidak nutup kemungkinan berada di akhir kalimat. Nah, tetapi juga sering untuk paragraf-paragraf sederhana ya, pola penyajian itu berbentuk deduktif. Kalau berbentuk deduktif artinya ya kalimat utamanya berada di awal. Nah, di dalam kalimat utama, ini kalimat utama ya, dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat tunggal atau kalimat simpleks ya. Nah, ya ini adalah kalimat utama, di mana di kalimat utama itu merupakan suatu ide pokok, adalah pikiran pokok dari paragraf tersebut. Nah, ini teks di atas adalah contoh dari sebuah paragraf singkat yang memiliki ide pokok paragraf. Nah, ini yaitu Edo anak yang rajin. Nah, ini ide pokoknya ya di awal kalimat. Ide pokok paragraf biasanya terdapat di awal sebuah paragraf. Nah, itu ya. Jadi
Itu sebagai pengetahuan juga untuk kalian, untuk mengetahui apa itu paragraf ya, di mana letak ide pokok begitu ya. Nah ini kembali lagi ke denah ya. Jadi materi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia ini tentang denah ya. Nah, sekian materi ini. Selanjutnya kita akan membahas materi matematika ya, yang akan dijelaskan oleh Miss Elfriska. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, catat dulu pertanyaannya, kemudian tanyakan kepada Miss atau kepada Mister ya. Selamat belajar, tetap semangat ya. Selamat siang. Hai semua, hari ini Miss L akan menjelaskan materi pada tema 8 subtema 4. Nah, khusus materi matematikanya. Nah, sekarang pada subtema 4 ini kita belajar tentang diagram. Jadi, di sini Miss sudah menyediakan contoh dari diagram, yaitu adalah berdasarkan laporan banyaknya rumah dalam setiap jalan. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada 4 buah batang diagram. Itu mewakili banyaknya jumlah rumah pada masing-masing jalan. Nah, cara melihat atau membaca diagram sendiri dapat dilihat seperti ini. Misalkan, banyaknya rumah, kita lihat batang diagram yang pertama, yaitu Jalan Mawar. Banyaknya rumah pada Jalan Mawar adalah 25 rumah. Kenapa 25? Karena bisa kalian lihat di sini, ini adalah garis 20 dan ini 30. Nah, karena di tengah-tengahnya ini hanya jumlah rumahnya 25, seperti itu. Kemudian selanjutnya, banyaknya rumah, kita lihat yang merah, di Jalan Anggrek sebanyak 45 rumah. Mudah kan? Yang selanjutnya, yang hijau, banyaknya rumah Jalan Kamboja adalah 50 buah. Kemudian banyaknya rumah di Jalan Lili sebanyak berapa? 60 buah rumah. Nah, sekarang kita lanjut saja. Akan ada beberapa informasi yang kalian dapat peroleh dari diagram ini. Misalkan yang pertama, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, mudah saja. Kalian tinggal melihat diagram di sini yang batangnya paling tinggi. Nah, kita bisa lihat yang mana? Nah, yang warna ungu. Nah, ungu ini di jalan mana? Jalan Lili. Jadi tinggal langsung saja tulis Jalan Lili. Oke, selanjutnya, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Ingat, kalau pertanyaannya perbedaan berarti diapakan? Ya, dikurang. Nah, tinggal kita lihat saja. Jalan Kamboja ada berapa banyak rumah? Kita lihat. Jalan Kamboja warna hijau. Oke, Jalan Kamboja ada 50 rumah. Berarti kita tinggal tulis saja 50 dikurang Jalan Mawar. Jalan Mawar ada berapa banyak rumah? Warna biru, lihat 25. Tinggal kita tulis 25. Jadi 50 kurang 25, 25. Jadi perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar adalah 25 rumah. Selanjutnya, berapa banyak rumah semuanya? Kalau ditanya seperti ini, berarti semuanya dijumlahkan karena yang ditanya semuanya. Berarti kita mulai dari Jalan Mawar dulu. 25 tambah yang warna merah Jalan Anggrek 45 tambah Jalan Kamboja yang hijau ada 50 rumah tambah Jalan Lili yang warna ungu 60 rumah. Jadi ada berapa total semuanya? Itu ada 180 rumah. Oke, selanjutnya, jalan manakah yang memiliki rumah sebanyak 45 rumah? Nah, kalian tinggal lihat saja. 45 rumah kan di sini. Nah, kita lihat saja yang sejajar dengan ini. Berarti warna merah batang diagramnya, yaitu pada Jalan Anggrek. Nah, tinggal tulis saja Jalan Anggrek. Oke, yang terakhir,
berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Kamboja? Ingat, kembali kalau ditanya perbedaan, artinya kalian harus mengurangi. Sekarang perhatikan jalan apa? Jalan Lili. Lihat, Jalan Lili warna ungu. Berapa total rumahnya? 60. Tinggal tulis 60 dikurang Jalan Kamboja. Jalan Kamboja ada berapa rumahnya? 50. Tinggal kalian tulis 50 di sini. Jadi, berapa perbedaannya? Yaitu 10 rumah. Mudah bukan? Oke, kita kembali melanjutkan materi matematika pada tema 8 subtema 4. Nah, pada materi matematika ini masih tentang diagram. Kita dapat lihat ini adalah laporan banyaknya sumbangan buku pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Ini adalah contoh laporannya. Nah, bagaimana cara membuat diagramnya? Pertama, kita akan lihat dulu bentuk laporannya. Kita lihat, banyak sumbangan pada hari Senin adalah sebanyak 20 buku. Nah, begitu cara membacanya. Jadi dapat kalian lihat kembali, hari Selasa banyak sumbangannya adalah 14 buku, sampai dengan hari Sabtu banyak sumbangannya adalah 12 buku. Nah, kemudian dari laporan ini akan kita buat diagramnya. Tapi diagram ini berbeda bentuknya dengan contoh yang sebelumnya. Jadi diagram ini menggunakan gambar smile, dapat kalian lihat seperti ini. Tapi ada syaratnya, yaitu setiap satu gambar smile ini mewakili 2 buku. Nah, berarti kalau 2 smile berarti tinggal dikalikan saja 2 kali 2 yaitu 4 buku, seperti itu. Nah, kalian perhatikan, misalkan di hari Senin banyak sumbangan buku adalah 20 buah. Jadi kalau kita mau menggambarnya berapa smile untuk hari Senin, ingat kalau satu smile mewakili 2 buku, berarti kalau 20 buku berarti tinggal dibagi 2 saja. Jadi ada 10 smile di hari Senin. Nah, kemudian misalkan di hari Rabu itu yang menyumbang buku sebanyak 4 buah buku. Berarti dapat kita gambarkan pada diagramnya ini, smile-nya ada 2. Karena 2 kali 2, 4. Atau 4 buku ini dibagi 2, jadi dapatnya 2 smile. Gitu. Seperti itu ya. Nah, Miss kira kalian semuanya sudah bisa untuk menggambar diagram ini ya. Oke, sekarang berdasarkan diagram ini kita akan mendapatkan beberapa informasi. Nah, misalkan yang pertama, berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Nah, kita fokus pada diagram yang ini saja ya. Nah, pada hari Jumat berapa banyak buku? Nah, kita tinggal lihat di sini saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat yang di sini ada berapa banyak buku? Kita hitung smile-nya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Berarti ingat, satu gambar mewakili 2 buku. Jadi kalau ada 4, tinggal dikalikan 2 saja. Jadi sebanyak 8 buah buku. Oke, lanjut. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling sedikit? Nah, kalian tinggal lihat saja di sini. Dapat terlihat jelas bahwa pada diagram ini dari hari Senin sampai dengan Sabtu yang memiliki gambar smile paling sedikit adalah di hari Rabu, karena dia hanya 2 smile saja, atau yang menyumbang berarti hanya 4 buku saja. Kemudian berarti jawabannya adalah hari Rabu. Nah, selanjutnya, berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Ingat kembali, apabila ada perbedaan, nah berarti harus dikurangi. Nah,
Apa kurang apa? Lihat kembali pertanyaannya. Buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu. Nah, kita lihat dulu hari Sabtunya. Ada berapa banyak buah smile? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tinggal 6 dikali 2 saja. 6 kali 2, 12. Dikurang Rabu. Rabunya 2 smile atau tadi 4 buah buku saja yang menyumbang. Jadi perbedaannya 12 dikurang 4, 8. Begitu, mudah kan? Oke, lanjut. Berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Sabtu? Nah, kalau seperti ini, kalian harus menjumlahkan banyaknya buku dari hari Senin sampai Rabu. Sekarang kita lihat, hari Senin ada berapa banyak buku yang disumbang? Ada 20 buku. Oke, tambah. Habis Senin, Selasa, karena dia minta banyaknya buku dari hari Senin sampai dengan Rabu. Hari Selasa ada berapa banyak buku yang disumbang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal 7 dikali 2, yaitu 14. Tambah, hari Rabu ada berapa buku? 1, 2. 2 kali 2, 4. Oke, jadi tinggal dijumlahkan saja, hasilnya 38. Seperti itu. Nah, kemudian berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Senin dan Selasa? Ingat kembali, kalau perbedaan berarti dikurangi. Ingat, kalau untuk mengurangi harus yang besar dikurangi yang kecil, atau angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kita lihat pada hari Senin. Hari Senin ada 20 buku yang disumbang, dikurangi pada hari Selasa ada berapa? Ada 14. Tinggal dikurangi saja. 20 kurang 14 hasilnya 6 buah buku. Jadi perbedaannya adalah 6 buah buku saja. Kemudian yang terakhir, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Sabtu? Nah, kalian tinggal jumlahkan saja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Lihat, hari Senin ada berapa banyak buku yang disumbang? 20. Tambah, hari Selasa ada berapa banyak buku? 14. Tambah, hari Rabu ada 4 buah buku. Tambah, hari Kamis ada berapa buah buku? 10. Tambah, Jumat 8. Dan yang terakhir hari Sabtu ada 12. Oke, kalian tinggal jumlahkan saja semua dengan teliti ya. Oke, sekian.